6. Hana gelagap karena pertanyaan Nurul yang menyadari dirinya melamun. Seketika bibirnya melengkung. Bunda nggak apa, sayang. Kita tidur, yuk, besok kan kamu harus sekolah. Ajak Hana mengalihkan pertanyaan Nurul, lalu bangkit dari pangkuan suaminya. Tapi Nurul tidur sama Bunda dan Abi, iya. Pinta Nurul menatap keduanya saling bergantian. Boleh, sayang, ayo. Rifan yang menjawab dan langsung membopong tubuh Nurul menuju kamar. Sedangkan Hana mengikuti dari belakang sembari membawa buku Nurul yang tertinggal di atas meja. Setelah Nurul terlelap pulas di samping Rifan, kini, Hana menghampiri suaminya, mendekati tubuhnya dan bersanding di sebelah kiri sang suami. Mas, aku minta maaf. Jangan mendiamiku seperti ini, kata Hana penuh salah. Ia tidak suka melihat kekasihnya diam tanpa berbicara, sebab menjadi bumerang dalam batinnya. Tidak ada yang mendiamimu, sayang. Rifan membalas rengkuhannya. Tangannya sudah mengusap punggung Hana lembut. Mereka saling berpelukan seolah melupakan masalahnya sejenak. Rifan hanya ingin ada dirinya dengan Hana, tidak ada wanita lain. Di sepertiga malam, Hana melakukan kewajibannya dan mengadakan doa. Lagi-lagi hatinya mendapat petunjuk mengenai niatannya agar sang suami berbagi surganya kepada yang lain. Entah, jika bukan karena petunjuknya, Hana tidak akan seantusias ini. Namun, ia hanya meminta agar hati suaminya dilembutkan dan dipermudah menuju proses yang lebih sakral. Setelah menumpahkan unek-unek dalam hatinya, Hana beranjak, lalu berpindah tempat. Ada banyak PR dirinya yang harus segera diselesaikan, masuk ke dalam ruangan kerja dan membuat pola yang sempat tertunda. Hampir setiap pagi, Hana bergelut dengan pola, bahan dan juga jarum sebelum subuh tiba. Ia benar memanage waktunya agar pekerjaan dan mengurus rumah dapat dilakukan sendiri. Tidak ingin terlewat sedikit pun merawat suaminya yang paling utama. 10 tahun berjalan, Rifan tak pernah berkomentar tentang pekerjaannya. Bahkan, pria itu sering membantu Hana. Sedikit pun tidak ada yang berubah dalam diri Rifan setelah Hana mengungkapkan permintaannya. Ia akan menunggu sampai hatinya benar terbuka dan pasrah. Yakin betul jika Allah memberikan kemudahan dalam hati suaminya. Saking asyik menggunting pola bahannya, Hana hampir lupa membangunkan suaminya dan ternyata dia sudah berada di belakang yang merangkul tangannya di leher. Kamu kebiasaan, memangnya kamu nggak lelah? Rifan mengusap lembut pipi istrinya, lalu mengecupnya singkat. Maaf, Mas, aku lupa tidak membangunkan, kekeh Hana membalas kecupan seperti biasa. Dik, Mas rindu, bisik Rifan mendayu tepat berada di telinganya. Angin yang berembus kencang membuat Gordon ikut tersipu seolah mengerti akan keinginan Rifan untuk menghangatkan tubuh. Hana yang mengerti keinginan suaminya, langsung melepaskan jarum dan bahan di atas meja. Kemudian tangannya merangkul di leher Rifan penuh manja. Sejauh mana rasa rindu Mas sama aku? Hana menggoda suaminya dengan senyum yang terbit di bibir. Bahkan tangannya sudah menyapu di wajah, lalu turun sampai dada bidangnya. Mas akan selalu rindu kamu, Dik. Suara Rifan sudah tertahan seolah tak kuat lagi menahan hasrat yang berada di ujung. Saat itu, Rifan sudah mendekatkan wajahnya ke arah buah merah yang sedikit basah dan membuat matanya berbinar kehausan. Mas, nanti Nurul nyariin gimana? Tangan Hana lebih dulu menghalangi Rifan, khawatir Nurul mendengar suara yang lolos dari keduanya yang tidak pantas dia dengar. Rifan menggeleng. Ia meyakinkan Hana jika Nurul tak akan bangun juga mendengar aktivitas orang dewasa. Bahkan, Rifan sudah mengunci pintu saat masuk ke sini. Hana yang agak ragu, tetapi melihat tatapan Rifan penuh mohon seolah tak ada lagi alasan untuk menolaknya. Sebagai seorang istri, memang sudah menjadi kewajibannya membahagiakan suami dengan memberikan nafkah batin. Berwudulah dulu, biar aku bersiap, Mas. Hana memberi lampu hijau kepada suaminya.
Saat itu pula Rifan langsung bergegas dan kebetulan ruangan kerjanya terdapat kamar mandi. Sedangkan Hana memakai wewangian di tubuhnya agar Rifan menyukai. Bisa jadi, malam indah ini menjadi malam terakhir untuk keduanya sebelum Rifan benar menerima keputusannya. Jam pun terus berdenting. Hana begitu gesit dalam mengurusi rumah juga dua orang yang berarti dalam hidupnya. Suami yang selalu tampak gagah atas perawatan juga pelayanan Hana untuk mengutamakan penampilannya. Dan Nurul, selalu cantik dengan ikat rambut satu yang dibuat olehnya. Tidak boleh sedikit pun ada kekurangan dari mereka. Semua harus terlihat sempurna dan terpukau saat dipandang. Oke, Abi, kita let's go, kata Nurul sumringah menarik lengan Rifan. Bunda dilupain, nih. Hana menginterupsi sebelum Nurul benar melangkah jauh. Sun dulu dong. Hana membungkukkan tubuhnya, lalu memberikan pipi yang siap dikecup oleh putri cantiknya. Nurul tampak terkekeh. Ia hampir lupa jika masih ada bunda. Saat itu pula, Nurul mendekat dan mengecup kedua pipinya penuh sayang. Setelah Nurul, kini bergantian pria yang bertubuh tegap sudah berdiri di hadapannya. Belum mendapat izin, pria itu sudah mendaratkan bibirnya di kening Hana. Ih, Abi nggak mau kalah. Aktivitas keduanya menjadi pusat perhatian Nurul yang masih berdiri di belakang Rifan. Kedua pasangan itu pun terkekeh dan Hana langsung mengulurkan tangan untuk bersalaman pada suaminya. Entah mengapa, Nurul selalu jahil dan membuat Hana menjadi salah tingkah. Sebelum sifat jahil Rifan semakin menjadi, Hana sudah lebih dulu meminta keduanya berangkat. Belajar yang rajin, ya, sayang. Hati-hati, Abi. Hana melambaikan tangan dan memandang punggung mereka yang sudah menjauh. Kini, saatnya Hana kembali kepada rutinitas sebagai wanita karir yang mengurusi dua usahanya. Pagi ini, ia akan melipir terlebih dahulu ke toko roti sebelum stay di butik. Seperti biasa, selalu mendapat sambutan ramah dari para karyawannya dan disambut dengan senyuman hangat dari Hana. Selamat pagi, Bu. Mau pesan roti seperti biasa? Boleh. Kamu siapkan 10 roti, ya, dengan varian dan topping kayak biasa, kata Hana memberitahu. Ia memang terbiasa memberikan sarapan roti kepada karyawan butiknya. Memang tidak setiap hari, tetapi seminggu sekali pasti Hana akan membawa bakery miliknya untuk dibawa ke butik. Oh iya, apa ada masalah selama saya nggak di toko? Tanya Hana berjalan menuju dapur. Ia mengecek bahan juga memastikan jika semuanya dalam keadaan baik. Alhamdulillah semua aman terkendali, Bu. Hati Hana mereka mendengar kalimat sederhana yang membuat paginya menjadi semangat. Syukurlah. Jangan lupa jika ada sesuatu kabarin saya, ya, atau jika kehabisan bahan langsung beli dan berikan laporannya pada saya. Rani saya percayakan sama kamu, oke. Kalau gitu saya tinggal lagi. Hana pamit dan bergegas pergi menuju butiknya. Toko rotinya memang sudah dikendalikan oleh Rani, sepupu Hana yang dipekerjakan sejak Hana memiliki toko butik. Ia percaya karena dia merupakan anak yang jujur. Selama ini pun keadaan toko selalu kondusif dan sedikit terbantu karena Rani menjadi tangan kanannya. Hana melanjutkan perjalanannya menuju butik. Sesampainya di sana, terlihat butiknya sudah diramaikan oleh para pengunjung. Kemudian, Hana memberikan paper bag yang ia bawa tadi kepada salah satu karyawannya. Ini kamu bagikan kepada seluruh karyawan yang lain. Ya, dan tolong kamu panggilkan Dita untuk ke ruangan saya. Maaf, Bu, tetapi Dita nggak masuk hari ini. Hana terpaku. Seketika hatinya merasa tak enak mendengar Dita yang tidak masuk. Apa berhubungan dengan pembicaraan yang kemarin? Tetapi mengapa dia tidak memberinya kabar? Batin Hana tak karuan. Dari mana kamu tahu Dita nggak masuk? Hana sudah merubah wajahnya menjadi sedikit lebih tegas. Tadi dia kemari dan menitipkan amplop ini untuk ibu. Sang karyawan memberikan amplop putih itu kepada atasannya. Hana semakin tak mengerti.
Ia pun mengambil surat itu dan pamit meninggalkan tempat. Hatinya menderut tak karuan, banyak pikiran negatif yang melalang buana dalam otaknya. Surat apa ini sebenarnya? Lirih Hana membulat-balikan kertas putih yang berada di tangannya. Bersambung. 7. Mata Hana membulat membaca kalimat demi kalimat yang tertera jelas di kertas itu. Dadanya berpacu naik turun dengan tangan yang bergetar membuat tubuhnya lemas seketika. Surat opname Ibu Hanum. Nama yang begitu Hana kenali tak lain merupakan ibunya Dita. Selama pencariannya, ia mengetahui bagaimana keluarga Dita sebenarnya, tetapi ia tidak tahu jika ibunya memiliki penyakit ginjal yang baru saja melakukan operasi. Bahkan, Dita juga tak bercerita mengenai hal ini. Hana hanya tahu jika ibunya sakit stroke yang memakai kursi roda. Lalu, kenapa kamu tak mengatakan ini padaku, Ta? Apa kamu berusaha menghindar dan menjauh atas permintaanku kemarin? Hana bertanya pada dirinya sendiri. Biasanya, ia akan menghubungi meski surat sudah diantar ke butik, sebab Dita merupakan tangan kanannya yang lebih banyak pekerjaan yang dipegang. Butik ini memang terkenal profesional. Ia menerapkan seperti perusahaan besar yang begitu disiplin perihal absen dan perizinan. Namun, sudah 2 jam berlalu, sepertinya Dita memang tak berniat menghubungi Hana sekarang. Entah, mengapa dia seolah menghindar seperti ini. Hana mengirim pesan untuk mengkonfirmasi suratnya pun tak ada jawaban darinya. Seketika Hana mendadak frustasi. Ia tidak bisa diam saja sebelum melihat kondisi Dita dan keluarganya. Apalagi Dita merupakan tulang punggung keluarga yang selalu bekerja keras selama ini. Dengan segera Hana merapikan berkas di mejanya, lalu bersiap akan menghampiri Dita menuju rumah sakit yang alamatnya tertera pada surat tadi. Baru saja hendak melangkahkan kakinya keluar ruangan, Hana berhenti karena mendengar sayup suara yang membicarakan dirinya. Jangan salah loh, pemilik butik ini wanita perfect, beliau juga memiliki toko roti yang lagi viral, orangnya juga cantik, modis, memiliki rumah dan mobil mewah yang berjajar di garasi rumahnya, tetapi sayangnya katanya belum punya anak sampai sekarang. Rasanya percuma, ya, Bu, bisa memiliki semuanya, tetapi tidak ada anak, kayak sia-sia saja hidup karena nggak ada keturunan untuk meneruskan perjuangannya. Iya, Bu, mending saya berarti hidup tak mewah pun, tetapi ada anak berasa lengkap hidupnya. Namun, salut suaminya tidak menceraikan dia sebagai wanita yang mandul. Di ambang pintu, hati Hana berdenyut kencang. Kalimat yang masuk ke telinganya bagai hantaman besar untuk dirinya. Sakit dan ucapan mereka benar apa adanya. Bukan hanya sekali Hana mendapat kalimat pertanyaan kapan hamil yang selalu menjadi bumerang dalam batinnya, tetapi kini sudah kebal atas pertanyaan yang mematikan itu. Kini, Hana dicap sebagai wanita mandul yang tak bisa memiliki keturunan juga tak bisa memberi kebahagiaan kepada suaminya. Walau sudah terbiasa, hati kecilnya merasa sakit dan ingin menjadi wanita sempurna seperti yang lain. Pasalnya, tidak ada wanita yang ingin dilahirkan seperti dirinya yang memiliki kekurangan. Mohon maaf ibu-ibu, butik ini dilarang untuk membuat gosip dan ibu bisa membaca slogan di sebelah kanan yang sudah tertera di sana. Salah satu karyawan menghentikan pembicaraan mereka sebelum sang pemilik butik mendengar. Butik ini sengaja dibuat agar tidak mengganggu kenyamanan yang lain. Namun sayangnya, tanpa karyawan mencegah, sang pemilik butik sudah mendengar lebih dulu dan kini sedang menormalkan air mata yang berusaha untuk tidak turun. Sang ibu-ibu pun berhenti dengan ucapannya setelah ditegur. Ia lupa jika butik ini dilarang untuk berbicara secara berkelompok selain pertanyaan mengenai penampilan dirinya. Saat itu, Hana pun berjalan keluar, lalu menyapa para pengunjung yang sedang berkumpul. Ia tersenyum ramah seolah tidak terjadi apa-apa. Saya titip butik sebentar, ya, mau jenguk ibunya Dita di rumah sakit, kata Hana berbicara pada salah satu karyawannya. Karyawan itu pun mengangguk dan pasalnya sudah menjadi satu keluarga.
sama sekali tidak canggung dan Hana sengaja agar mereka tidak terlalu terbebani dan nyaman bekerja di sini. Mari ibu-ibu, silakan dipilih. Jika ingin request bahan dan model bisa katakan pada karyawan saya untuk diproses nantinya. Setelah mengatakan kalimat sederhana yang membuat para pengunjung betah, Hana pun pergi meninggalkan. Hatinya menahan sesak, berusaha kuat di hadapan mereka. Di dalam mobil, ia tak kuasa lagi menahan. Air matanya tumpah, setumpah-tumpahnya. Tidak ada lagi yang mencegah dan Hana bisa mengeluarkan semua bebannya di sini. Ya Allah, kuatkan diriku, lirih Hana. Ia benar tak sanggup lagi menopang pertanyaan mereka yang selalu mencolos hati. Setelah hatinya mereda, Hana melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Ia pun memastikan jika sudah tidak ada lagi air mata dan mata sembab. 1 jam perjalanan, Hana sudah berada di parkiran rumah sakit. Ia turun dengan membawa buah tangan yang sebelumnya mampir di supermarket tadi. Ia pun memasuki koridor rumah sakit dan berhenti di meja resepsionis untuk menanyakan kamar ibunya Dita dirawat. Ibu naik ke lantai 2, kamarnya ada di sebelah kanan paling pertama, ya. Hana mengangguk mengerti. Ia pun menaiki lift seperti yang dikatakan suster tadi, lalu menekan tombol angka 2 dan tak ada waktu 5 menit pintu lift pun sudah terbuka. Sesuai arahan, Hana memasuki ruangan yang pertama tepat di sebelah kanan dirinya. Ia berjalan masuk dan belum mengetuk pintu, Dita sudah lebih dulu membukanya. Bah Hana, sementara di tempat lain, seorang pria tengah melamun dan tak fokus dalam memimpin rapat. Sudah setengah jam yang lalu sejak presentasi, pria itu hanya termangu dengan pikirannya yang melalang buana. Para anggota rapat pun tampak bingung, tak biasanya Rifan seperti itu. Biasanya pembawaannya selalu ceria dan kali ini terlihat murung seperti ada beban dalam pikirannya. Maaf, Pak Rifan, apa rapatnya bisa dilanjut? Instruksi dari salah satu karyawan yang tak lain sekretarisnya sendiri. Tidak ada respon dan salah satu temannya pun menyenggol lengannya dan membuat Rifan terjatuh kaget. Untungnya rapat ini hanya dilakukan dengan para direksi kantor bukan dengan para investor atau kolega bisnis lainnya yang mungkin akan memalukan. Sungguh, keterlaluan pemimpin satu ini. Temannya memberi kode jika bukan waktu yang tepat untuk melamun. Saat itu pula, Rifan menyadari kesalahannya. Ia menghela napas dan memandang karyawannya satu persatu. Maaf, agaknya saya lagi kurang sehat. Kita bisa lanjutkan rapat nanti, kata Rifan singkat, lalu bangkit dan meninggalkan ruangan tersebut. Ia segera berjalan ke ruangannya dan menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Sungguh, pikirannya tak bisa diajak bekerja sama untuk hari ini. Entah apa yang terjadi, sejak semalam sudah merasa tak enak karena mimpi yang datang kepadanya. Bagaimana tidak, sejak permintaan Hana untuk dirinya menikah lagi menjadi bumerang bagi Rifan. Ia tidak paham lagi dan seperti kehilangan sosok Hana yang ia kenal. Bahkan kekecewaan Hana sudah berada di puncaknya setelah kemarin mengetahui tes sesungguhnya yang membuat Hana terpuruk. Padahal sebelumnya para dokter selalu mengatakan baik-baik saja dan tidak mempersalahkan kandungan sang istri. Ark, Rifan teriak frustasi menjambak rambutnya sendiri. Hidupnya begitu rumit dan pelik. Seolah Hana sudah kehilangan kesabaran dan permintaannya mengenai salat istihoroh cukup menakjubkan bagi Rifan. Ia tidak mengerti dengan jalan kehidupan ke depannya nanti. Ia pun segera bangkit keluar ruangan dan akan pergi ke salah satu tempat kebiasaannya untuk mengartikan jawaban yang datang. Sedangkan Hana masih berada di rumah sakit berbincang bersama Dita yang mengungkapkan kekesalannya. Maafkan saya, Mbak, pikiran saya terlalu kalut sehingga lupa untuk berbicara sama Mbak Hana, ujar Dita lemah. Hana memerhatikan gadis di hadapannya yang sepertinya memang tak berbohong. Dia mengungkapkan apa adanya sesuai isi hatinya yang bimbang. Sebenarnya saat kemarin Mbak Hana mengajak saya berbicara, saya ingin bercerita sekaligus meminjam uang butik untuk membiayai operasi ibu. Namun,
Sayangnya setelah saya pulang keadaan ibu drop dan dokter meminta untuk operasi secepatnya. Tanpa pikir panjang saya menyetujui dan pria yang melamar saya yang membiayai operasi ibu saya, Mbak Dita menjelaskan semuanya. Ia merasa tidak ada pilihan lain, sebab keselamatan ibu yang utama dan menjadi penyemangatnya menjalani hidup. Selama ini bekerja keras untuk melihat ibunya sembuh. Apa? Hana terkejut mendengar penjelasan Dita. Beritahu saya tentang pria yang melamar kamu dan di mana alamatnya, tak? Untuk apa, Mbak? Dita tak kalah tegas dengan pertanyaan wanita di hadapannya. Saya ingin menggantikan uang yang sudah dikeluarkan agar kamu tidak merasa hutang budi, sekaligus memberi jawaban atas lamarannya kepadamu. Hana sedang tidak bermain-main. Ia serius dan sangat serius untuk sesuatu yang sakral. Bangga bisa berbuat seenaknya begitu saja. Dita tak ingin Mbak Hana terlalu memaksa. Saya nggak mau kamu menikah dengan pria itu, tak? Bersambung. 8. Dita terdiam saling berhadapan. Isak tangisnya belum berhenti mendengar penuturan wanita yang begitu keras kepala terhadapnya. Mbak, tetapi saya belum menemukan jawaban yang tepat. Please, Mbak jangan membuat keadaan semakin runyam. Wajah Dita masih tertunduk. Ia pun sebenarnya khawatir akan apa yang Mbak Hana ucapkan. Ia takut jika pria itu menuntut balas budi. Namun, pikirannya saat ini hanya ingin melihat ibunya sembuh. Menjadi kepala keluarga di rumah bukan hal yang mudah bagi Dita. Ia harus bisa terlihat bahagia, walau hatinya sedang terluka. Apalagi di hadapan sang ibu. Saya paham, tak? Justru itu saya mau kamu fokus meminta jawaban tanpa ada orang lain yang masuk ke dalam hidupmu. Hana bersikeras meminta Dita untuk bisa menutup diri dari orang asing. Dita semakin terisak. Pikirannya benar kalut. Ia sama sekali tidak tahu bahkan dirinya belum tentu mampu untuk menjadi apa yang Mbak Hana minta. Menjadi istri kedua itu nggak mudah buat saya, Mbak. Banyak resiko yang terjadi termasuk ibu saya nantinya. Dita masih memikirkan kondisi ibunya yang sangat lemah. Masalah ibumu dan keluarga, biar saya yang memberi keyakinan, tak? Hana menggenggam tangan Dita erat. Ia juga ikut merasakan sedih melihat ibunya Dita yang terbaring lemah, tetapi ia akan mencari momen yang tepat. Setulus hati ia begitu menginginkan Dita menjadi pendamping suaminya kelak. Hana menghela napas pelan ikut merasakan apa yang Dita rasakan. Saya nggak mungkin sedikit memaksa kamu jika belum mendapat petunjuk. Hati saya begitu yakin dengan kamu, tak? Dita terhenyak, rasanya bagai ditusuk belati seolah memang dirinya ditakdirkan untuk menjadi istri kedua apalagi ia akan menjadi istri dari suami sahabatnya sendiri. Bukan impiannya sama sekali. Lalu bagaimana keadaan ibumu sekarang? Boleh saya bertemu dengannya? Tanya Hana sopan. Ia ingin menyapa ibunya Dita yang katanya sudah baikan. Namun, melihat kekhawatiran dalam raut wajah Dita membuat Hana dapat menebaknya dengan paham. Ia pun mengatakan jika tak mengatakan apapun padanya sekarang, sebab masih ada waktu beberapa hari sampai menunggu ibunya lebih baik. Saya hanya ingin menjenguk ibumu, tak, sebagai atasan di butik yang peduli terhadap karyawannya. Hana menatap lekat wajah Dita penuh yakin. Beberapa detik bergelut dalam batin, Dita pun mengalah dan akhirnya menyetujui Hana untuk menemui ibunya dengan syarat yang sudah ditentukan. Ia belum siap ibu sok mendengar permintaan atasannya yang konyol. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Tanya Hana ramah pada ibu Dita yang sudah siuman, tampaknya sudah lebih segar. Alhamdulillah ibu baik, nak. Akhirnya ibu bisa bertemu kamu, nak. Dita sering bercerita tentang kamu yang sering menolongnya. Terima kasih, ya, nak. Wanita parubaya itu begitu tulus berbicara pada Hana. Senyum Hana mengembang. Tak menyangka jika Dita menceritakan tentangnya pada sang ibu dan begitu antusiasnya beliau bertemu dirinya sekarang. Apa ini kekhawatiran Dita agar ibunya tidak kecewa? Sebagai anak, Hana sangat paham. Bahkan, ibunya tampak baik dan tulus seperti ibunya sendiri.
Ia merasa nyaman mendapat pelukan hangat seorang ibu. Dita sudah seperti keluarga sendiri, Bu. Semoga ibu cepat sehat, ya, biar bisa berkumpul lagi bersama Dita. Hana mengucapkan kalimat singkat yang dirinya pun tak bisa menahan. Sedikit kepikiran tentang ibunya yang mungkin nanti membencinya. Namun, ia terima resikonya di akhir nanti. Keduanya pun saling bercerita dan bertukar kisah bersama Dita sembari canda tawa yang diciptakan. Sementara hati Rifan merasa tak tenang dan selalu dihantui oleh bayangan. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah tempat yang sering menjadi pelampiasan di saat hati gundah dan risau. Kini, ia sudah berada di hamparan luas dan duduk menyendiri sembari menghadap tangan di atas sajadah. Dirinya memilih pergi ke masjid untuk menenangkan hatinya. Sudah 1 jam lamanya, Rifan mengeluarkan segala kegundahannya dalam hati. Meringis dalam hati agar mendapat jawaban dengan segera. "Permisi, Nak, boleh saya temani?" Rifan mendengar suara di sampingnya, menoleh dan terlihat pria parubaya jika diperhatikan seumuran dengan usia ayahnya sekarang. Namun, Rifan sudah lama tak bertemu ayahnya lantaran pekerjaan di luar kota dan membuatnya berpisah bertahun-tahun. "Boleh, Ustadz." Tanpa ragu, Rifan mengiyakan. Sepertinya pria itu begitu baik dan seringkali melihat Ustadz tersebut berada di masjid. "Bapak lihat kamu sedang sedih. Apa ada masalah?" Pria itu menebak apa yang terjadi pada anak muda tersebut. Pasalnya, ia perhatikan sejak tadi masih berdiam di tempat sembari terisak membuatnya iba untuk menghampiri. Rifan menghela napas. Ia memang sedang dilanda masalah yang cukup pelik dan tidak tahu akan jalan keluarnya. Sungguh, terlalu berat untuknya. Tidak apa jika tidak ingin bercerita. Ingat, Nak, setiap masalah akan ada jalan keluarnya. Jangan berhenti untuk terus meminta dan berdoa. Insya Allah, Allah mendengar semua keluh kesahmu. Rifan hanya bisa terdiam, tetapi rasa gundah semakin menyeruak sehingga menatap lekat wajah pria tersebut dan akhirnya berani membuka suara. "Maaf, Ustadz, boleh saya bertanya?" Dengan senang hati, pria tersebut mengangguk dan mempersilakan anak muda itu untuk bercerita. Ia siap mendengarkan dan tampaknya sedang ada beban dalam benaknya. "Menurut Ustadz, bagaimana seorang pria yang berpoligami?" Rifan tampak serius dan membutuhkan jawaban yang meyakinkan. "Poligami itu diperbolehkan asal dapat berlaku adil. Apa kamu berniat untuk berpoligami, Nak?" Ustadz itu kembali bertanya. Rifan menghela napas, ia sama sekali tidak ingin. "Istri saya meminta saya untuk menikah lagi, Ustadz, karena sudah 10 tahun kami menikah belum juga Allah berikan keturunan. Dia mengkhawatirkan saya jika kematian lebih dulu datang padanya dan saat ini saya sedang bimbang. Rasanya ingin menyerah saja, ia tak akan sanggup mendua, tetapi Hana selalu mendesak dan tentang bayangan semalam membuat dirinya berlari ke sini seolah takdir begitu kuat mengikuti keinginan Hana." "Masya Allah, mulia sekali istrimu, Nak. Masalah anak dalam pernikahan memang masalah terberat, walau kita tahu jika anak merupakan rezeki. Namun, seorang wanita selalu merasa khawatir tentang dirinya yang tidak sempurna. Jika istrimu ikhlas, tak ada salahnya, Nak. Insya Allah pahala besar dan surga baginya karena begitu taat pada perintahnya." Rifan semakin berat kala mendengar penjelasan Ustadz tersebut. Memang sedikit membuka mata hatinya, tetapi tentang kedepannya tidak ada yang tahu. Bahkan, dia pun yang akan menyiapkan calon istrinya untuk saya nikahi. Tetapi saya tidak begitu yakin, Ustadz. Saya sangat mencintai istri saya. Rifan mengeluarkan semua emosinya. Tidak semua wanita memiliki kesabaran seperti istrimu, Nak. Meski tabiatnya wanita merupakan seorang pencemburu, tetapi dia sedang berusaha menjadi yang terbaik untuk madunya agar bisa mendapatkan surga bersama-sama darimu. Lagi pula tidak ada larangan bahkan syariat memperbolehkan poligami, hanya saja kamu diwajibkan untuk adil dengan kedua istrimu nanti. Penjelasan Ustadz tersebut membuat hati Rifan terenyuh.
Permintaan Hana memang tidak masalah, tetapi hanya tak yakin dapat membagi hatinya. Mintalah pertolongan Allah, saya paham kamu bisa menemukan jawabannya. Pria itu menepuk bahu Rifan lembut. Sedangkan di tempat lain, Hana sudah kembali ke butik untuk meneruskan pekerjaannya karena ada beberapa deadline yang harus dikerjakan, terutama job baru untuk para pelanggan. Ia juga sudah membeli beberapa bahan dan warna sesuai diskusi kemarin bersama Dita. Kali ini, ia akan melakukan sendiri, sebab Dita akan absen beberapa hari ke depan untuk menemani ibunya di rumah sakit. Mungkin agak sedikit kerepotan, tetapi Hana mencoba menyelesaikan tepat waktu. Padahal, dirinya ingin sekali bertemu dengan calon suami yang melamar Dita. Lebih tepatnya pria asing. Namun, Dita tak mengizinkan sebelum dia mendapat jawaban sesuai permintaannya. Mau tidak mau, Hana pun hanya bisa mengikuti sebelum adanya perintah. Permisi, Bu, ini ada beberapa request model permintaan dari pelanggan. Mendengar kalimat karyawannya membuat kesibukan Hana semakin bertambah, yang di depan mata saja belum disentuh dan pekerjaan sudah kembali bertambah. Kapan deadline-nya? Tanya Hana sembari tangannya bergulat di atas kertas kosong. Minggu depan mereka minta sudah selesai, Bu, karena untuk dipakai di acara tasyakuran kelahiran bayinya. Ucapan karyawan tersebut membuat aktivitas Hana terhenti. Mendengar seorang bayi, hatinya terenyuh sensitif dan entah kapan dirinya bisa merayakan hal serupa atau mungkin tidak bisa sama sekali. Namun, mengingat siapa dirinya dan kalimat dokter memperjelas keadaannya, Hana tak mampu berbuat banyak selain meminta walau sangat kecil kemungkinan. Ia juga tak akan goyah untuk membuat suaminya memiliki keturunan. Beberapa menit saling diam, sang karyawan pun menyadarkan lamunan atasannya karena tak memberi respon. Ibu Hana, sang karyawan memanggil lembut atasannya. Seketika Hana tersadar, iya maaf. Ada lagi, maaf, Bu, ponsel ibu berdering sedari tadi. Kalau gitu saya permisi, Bu, kata sang karyawan yang sepertinya telah menyinggung perasaannya. Hana merutuk, perkara bayi membuat pikirannya tak fokus dan hampir teledor di depan karyawannya sendiri. Bodoh, seketika Hana menatap layar ponsel yang tersemat pesan singkat di layar. Matanya mengernyit membaca kalimat singkat dari suaminya. Bersambung.